Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Kopi pahit, es teh manis ya. Kenapa kopinya pahit? Ya. Penduduk kita kelas bawahnya masih banyak yang pahit. Masih ngalamin yang pahit ya. Iya. Sedangkan es teh manis yang manis-manis dinikmati oleh kalangan Ono. Oke, malam hari ini kita kedatangan tamu, seorang pengacara, lawyer. Wow, lawyer. Kita panggilkan, ini dia duduk di sini ya. Namanya Pandu Wiyana Sarjana Hukum. Lawyer apa sih? Lawyer tuh kalau perlu sakit. Oh iya. Pengacara, pengangguran banyak. Gimana acara. kabarnya Mas Yeri? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Sehat Mas Boy kentang ya. Makin ganteng. Iya. Tapi aku agak grogi. Apa tuh? Sarjana hukum. Iya. Ah, sama aja. Oke, Mas Yeri silakan tanya. Pak Pandu. Iya, Pak Pandu. Kamu Kak. Menurut pemikiran Pak Pandu dan kisi-kisinya Pak Pandu, kira-kira itu di dalam di tahun 2024 itu kan terjadi pergantian presiden kan? Ya, pemilu Terus- serentak ya. Iya, Kalau jadi ya? iya, pasti. Terus banyak calon. Ada calonnya itu ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, Muhaimin, terus AHY, Erik. terus Erik, terus Anies, terus Kofifah, Kofifah. Kira-kira Mbak Puan ya. Wah, emang ada? Oh iya, Puan Maharani. Wah. Itu kan juga. lupa. Kira-kira di Menurut- dalam pemikiran Pak Pandu, kira-kira siapa sih yang bisa ya untuk dicalonkan begitu? Dicalonkan jadi Presiden Republik Indonesia di 2004 yang bisa mengangkat supremasi hukum. Iya. Gitu loh. Pak Pandu, silakan. Ya, menurut pendapat saya ya, dari beberapa calon presiden yang sudah muncul nih di permukaan nih, yang sudah mulai say hello, mulai ya safari apa-apa gitu ya. Menurut saya yang sudah terbukti dan sampai saat ini ibaratnya di tuduhan hukumnya ya, yang digonjang-ganjingkan apa-apa ya, Pak Prabowo Subianto. Oh, Pak Prabowo banyak ini ya, banyak isu. Wah, dia terlibat ini. Iya. Itu kira-kira isapan jempol apa beneran sih? Nah, benar. Apa? Saya juga pernah dengar Apa tuh? katanya Pak Prabowo itu di dalam tahun 98 ya Oh, terjadi Penculikan, ya. Itulah saya nggak berani ngomong itu karena saya orang kecil ya. Ya. Aduh. Kira-kira itu saya udah ngomong. Gimana? kira-kira tersangkut nggak? Ya menurut kacamata hukum dan kita melihat fakta-fakta hukum yang sudah ada sampai saat ini, kan kita mengacu pada putusan pengadilan hakim yang inkrah, dan mana sampai saat ini aman toh? Mana tidak tersangkut? Kalau memang dia tersangkut pasti akan diproses toh. Dan Pak Jokowi nggak mungkin angkat jadi menterinya. Ya nggak? Nah, Berarti yang banyak ngomong, banyak apa nyinyir itu berarti ya orang nggak ngerti hukum berarti. dia Tapi bisa. juga bener. Bener apa ya? Bener nggak ngerti hukum. Iya, Orangnya bener nggak itu, ngerti hukum ya. maksudnya. Yang banyak ngomong itu. Iya. Kalau yang benar, yang ngerti hukum ya buktinya. Mudah-mudahan nanti kita udah Pak Prabowo jadi tamu di sini. Ya, Wah. jadi kita dapat penjelasan lebih jelas. Nggak muat nih. Di sono kita. Bukan tamunya. Pak Prabowo kesini kita yang ngamanin Oke. siapa? Oke, Insya Pak Allah Pandu. bisa lah, insya Allah Oke. nanti. Pak Pandu, yakin nggak kalau Pak Prabowo jadi presiden, supremasi hukum di Indonesia akan tidak tumpul ke atas, tidak tumpul ke bawah, tajam ke bawah, Ya. tapi tumpul ke atas, gitu loh. Ya kalau saya melihat dari cara beliau memimpinnya saat ini di Kemenhan ya, dia tidak pandang bulu dan dia rela Emang berkorban. Pak Prabowo punya bulu? Maksudnya tidak pandang dulu itu. Ah, Jelasin.
Ya kan, yang jelas masa saya. Jadi dalam Kemenhan itu kan dia membawahi semua pertahanan ya, ada TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Keamanan. TNI Polri ya, Polri ya. Nah dia tidak memandang semuanya itu berat sebelah meskipun dia dari Angkatan Darat kan, Purnawira Angkatan Darat. Dia memandang semua. Seperti kita lihat kemarin dia mendapatkan Woi, ya. Korps Angkatan Udara, dia di Kopaska, ya. warga diakui warga Angkatan Udara, Marinir Angkatan Laut, TNI Polri juga Iya betul, semuanya. betul. Kemarin nih lewat sini nih jet tempur. Gua bilang apaan nih, ada hari apa aja? Tapi nggak lewat sini kan? Lewat atas. Iya, berisik banget apaan? Tuh pas gue lihat di ini kan, wah Pak Prabowo nyetir itu jet tempur, jadi diboncengin. Halo di sini 08, wah gitu. Wah, ternyata dia bersikap adil ya, Ya, untuk semua matra. Terus maksudnya keadilan hukum untuk semuanya itu tadi ya, untuk masyarakat akankah tercipta kepastian hukum yang jelas, gitu loh Pak, Ya. Pak Pandu. dari Nianawa itu dia, kalau kita bisa melihat dari pertarungan ya calon presidennya dari 2009, 14 dan 2024 ini ya, kita bisa melihat bahwa satu-satunya yang tidak mengejar sesuatu di NKRI ini dalam hal yang satu kekayaan ya, pasti kan yang di itu kekayaan dan Udah kaya dia, Mas. nah dia sudah ada ya, dia benar-benar mewakafkan dirinya, ibaratkan itu Wah. pribadinya, nyawanya, dan ya seorang kesatria lah dia kan untuk negara ini. Tuh, mewakafkan dirinya loh. Berat ya. Bukan hanya kalau kita kan paling wakaf tanah, mungkin Ini wakaf dirinya, uang, makanya itulah dirinya sendiri. diwakafkan. Itu kan berarti seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati. Saya mau nanya, Nah, kan ceritanya saya mendengar mendengar apa ngelihat? tahun 2019 itu kan ya waktu itu loh katanya kan Pak Prabowo punya hak guna usaha hutan, Oh ya. kan ratusan ribu lah Ya. gitu. Di Kalimantan ya? Mungkin ya Kalimantan atau di mana tuh. Itu kira-kira seandainya beliau jadi maupun tidak, itu seandainya rakyat mau ya pengen mengelola itu, kira-kira itu Menurut Pak Pandu ya? gitu. Dia tuh bisa kan, dia HGU-nya itu dalam konstruksi hukumnya itu kan hak guna usaha ya. Nah, hak guna usaha jikalau dia ingin menghibahkan atau subkan itu HGU-nya itu dengan hak pakai, bisa dari HGU nanti dipecah-pecah menjadi hak pakai siapa yang mau mengelola itu. Ya mungkin kayak transmigrasi dulu ya, jadi biar merata, itu bisa dipergunakan. Jadi ada kemungkinan itu hak tanah yang itu hak guna yang digunakan oleh Pak Prabowo bisa dikasih ke masyarakat ya? Iya, mungkin karena apa? Sedangkan dia sendiri aja dirinya Diwakafkan. apalagi hak guna usaha hutan. Ya. Begitu. Kalau kamu apa yang diwakafkan? Ya ora Ya itulah luar biasanya calon presiden satu ini, Pak Prabowo Subianto, itu benar-benar orang-orang yang lillahi ta'ala ya, tulus ikhlas dalam berjuang di NKRI. Kalau Pak Pandu sendiri secara pribadi itu mendukung Pak Prabowo itu dari kapan? Saya dari begitu masuk Jakarta ya, 2012 itu kan Pilpres 2014. Nah, itu saya sudah mendukung Pak Prabowo. Langsung masuk Jakarta. Oh Iya. dulu sebelumnya belum? Belum. di mana? Saya di Semarang 2 tahun. Oh, di Jawa Tengah. Oke, berarti sudah mengenal lama dengan Pak Prabowo ya. Ya. Pas 2019 Prabowo kalah. Wah, kan banyak yang mencaci maki itu. Wah, ini doa langsung wah nih, kardun cebong, wah bakal nih negara Indonesia ini bakal pecah nih, ya nggak? Ternyata tiba-tiba dia naik MRT berdua. Itu gimana menurut Pak Pandu tuh? Ya mungkin kalau kacamata orang melihat yang pendukung yang
salah mengartikan ya. Jadi dianya tidak loyal nih atau dibeli ya Pak Prabowo, dibeli nggak? Ibaratnya itu. Dibeli gitu sama Jokowi. Ya, itu pandangan bagi orang-orang yang Salah mengartikan dan sempit pikirannya. Oh, berarti nggak dibeli. Pendek. Berarti nggak dibeli ya, bukan dibeli ya. Nah, jadi Pak Prabowo itu kalau saya melihat dia lebih menjaga keutuhan NKRI. nah Itu ya. Tuh, karena dia masuk di dalam pemerintahan Pak Jokowi supaya para pendukungnya tuh tidak berkeluh kesah lagi, tidak membuat onar. Ya udahlah, kita mengaku kalah dan itulah seorang kesatria. tidak terpecah belah anak buahnya, Itu pendukungnya ya. tidak terpecah belah dengan pendukungnya Pak Jokowi, supaya nasional itu tetap utuh. Ya. Kayak begitu kayaknya. Betul. Berarti Oh. Pak Prabowo itu bukan apa tadi satria, bukan. Tapi perwira dan satria. Wah. Kan saya kan perwira, jenderal. Oh, iya. Ya. Letnan Jenderal. Letnan Jenderal, ya nggak benar. Terus Jarang loh kalau kita melihat tuh di semua negara yang sumbernya demokrasi, yang model pemilihan kepala negaranya itu dengan demokrasi, rivalnya tuh bergabung dengan ya benar ya. itu. Amerika Baru- aja sampai sekarang. Baru Indonesia doang. Iya. Nah, Makanya Karena apa? ya Pak Prabowo berjiwa besar. Nah, itu. Pak Prabowo berjiwa besar dan Indonesia itu memang harus dilindungi. Iya. Kan ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tuh ya. Itu yang memang dan memang budayanya orang Indonesia tuh memang tidak bermusuhan, Oh, iya. saling memaafkan. Dari dulu juga begitu. Kata gitu iya. Cuman memang 2019 itu kan panas banget, ya nggak? Ya, sekarang aja panas. Iya, makanya. Dari rumah tadi saya juga panas banget. Mudah-mudahan 2024 itu tidak terlalu panas. Ya, tetap ini kalau menurut Pak Pandu, Oke. misalnya secara hukum nih ya, secara hukum sah nggak sih? Misalnya kan ya, besok misalnya yang dipasangkan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, Oke. presiden dan wakil presiden. Ya, Kalau yang sekarang kan nih Pak Maruf kan nggak kelihatan, oke. ya, nggak kelihatan kegiatannya. Apakah ini Pak Prabowo mau berbagi kegiatan ya atau ini dengan Pak Ganjar? Kalau misalnya dengan Pak Ganjar atau dengan siapa gitu? Ya, oke. Jadi melihat beliau ya dalam hal kepemimpinan itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Dia mantan Danjen Kopassus, dia ketua Gerindra kan, pendiri Gerindra, pemilik partai. Dia bisa tuh membagi semua porsi sesuai spesifikasinya. Masih ketua Masing-masing. HKTI juga ya? ATT Ya. udah berhenti. Udah, Iya. Itu bisa ya dia bagi itu ya maksudnya. Ya. Pak Ganjar nanti bagian sosialnya ini gitu ya. Bisa lah, bisa. Dia tidak ya orang kan pasti tidak mampu ya. Dia punya tangan dua, kaki dua, ya pasti dia akan membagikan petugasnya kan. Ibaratnya banyak tuh di dalam pemerintahan itu pembantu-pembantunya ya menteri Ya, bisa dia, perwakilan presiden apalagi wapres. Nah, sekarang gini menurut saya atau dengan menurut Pak Pandu. Kan secara polling Pak Ganjar kan seringnya di atas Pak Prabowo. Apakah mungkin Pak Ganjar mau jadi wakilnya Pak Prabowo? Ya, barangkali mah yang ngambang sama Bukan. tilam. Ada kisi-kisi dari Pak Oh, Pandu. maksudnya barangkali. Ya, barangkali udah ada bocoran gitu Oh, loh. gitu ya. Oke. Ya. Ya dalam politik itu semua bisa terjadi, Mas Boy, Mas Heri ya. Jadi 1 menit injury time tuh 1 detik pun bisa terjadi. Jadi kita melihat kans bagaimana Pak Ganjar, apakah dari kan notabene Pak Ganjar tuh dari PDIP. Iya. Apakah PDIP itu memberi restu? Iya. Nah, jika tidak, kan pasti dia paham lah pasti Oh, gitu. iya. Nah, itu apakah Mbak Mega Hmm. akan logo seperti mengizinkan Pak Jokowi untuk jadi calon presiden waktu saat itu? Ingat gak? Lupa. Kacau. Iya. Biar dijawab Pak Pandu. Waktu 2014 tuh kan Pak Jokowi belum tahu juga tuh bakal maju apa enggak, tiba-tiba Mbak Mega
jos dorong Pak Jokowi. Nah, kalau ini nggak tahu juga kan, karena si PDIP kan sendiri aja udah bisa jalan. Tapi kalau sendiri ya nggak bisa, itu bakalan dikeroyok gitu ya. Makanya mungkin akan ada lobby politik ya Pak Ya, Pandu ya. itu Lobby akan- politik itu cara hukum sah-sah aja nggak sih? itu sah-sah aja kan dalam Melanggar hukum nggak? enggak. Jadi, Masa sih? enggak. Jadi kan lobby politik itu ibaratnya kita punya kendaraan nih, ya udah kita mau pakai kendaraan berapa nih kan gitu. Ah. Sebelum itu mulai kan gitu. Jadi itu sah-sah saja. Oh. Yang tidak sah itu setelah proses pemilu ini ada kecurangan, itu tidak sah. Oh. Kalau sebelum dipatenkan ini capres ini mengusung ini, ya itu sah aja, mau gimana bargainingnya kan. Itu kursi partai ini, partai Mas Boy semisal punya berapa kursi, partai Mas Heri, partai saya, itu semakin kita bergabung yuk, nah itu lobby seperti itu kan, semakin banyak kita. Oh, jadi Saya Pak kira Jokowi kalau sah-sah lobby-lobby aja. itu ke hotel terus di Ah. lobbynya, saya kira begitu. Iya sembari. Di hotel tuh. Sambil Itu ngopi ya. Istilah itu keluar tuh karena gitu. Pas lagi sidang tuh buntu, aduh kita ke lobby dulu gitu, ngopi. Ngopi pahit dan Nah, es teh manis. Kopi pahit dan Es teh manis. Pak Pandu. Iya. Kan setiap kayak gini ya, kayak bupati apa gubernur. Nah, pasti waktu presiden juga nih pemilihan pasti ada kontrak politik tuh. Nah, Kontrak politik misalnya tidak dipenuhi, melanggar hukum nggak? Rakyat bisa nuntut nggak? Nah, Wah, ini ya nggak? ini pertanyaan yang berbobot ini. Ya, oh ya gua Karena yang nanya itu berbobot juga. berbobot ya. bobotnya berat banget nih Mas Boy ini. Jadinya kontrak politik itu bila tidak dipenuhi Nah, melanggar hukum nggak? Dan si misalnya presiden yang kepilih itu atau bupati itu bisa kita rakyat tuntut nggak? oke, jadi Gitu loh. yang namanya kontrak dalam hukum ya, kontrak itu Politik. Nah, kontrak kan ada politik kan gitu. Kontrak Ah. itu kita menaikkan sesuatu ya kan, ya. berjanji gitu. Itu ada yang kita tanda tangani, dan itu pasti suatu akta otentik yang bisa kita tuntut secara hukum tuh harus kita tempel di materai 10.000 ya Nah sekarang. itu ada materainya. Nah, kita lihat, maka dari itu apa ini kita tarik tuh kontrak politiknya, dia berbentuk lisan kah atau tertulis. Nah, ini buat pembelajaran nih jika di politik Indonesia ya. Bagaimana caleg DPR, Ya, DPRD ya, DPR provinsi membuat kontrak politik secara tertulis. Oh gitu. Nah, kalau secara tertulis di atas materai itu bisa dituntut. Bisa dituntut Nah, sama rakyat yang dijanjikan. iya, sama konstitusi. Oke, kita kembali lagi di Kopi pahit, es teh manis. Oke. Mantap. Kita masih di podcast Kopi Pahit Es dan teh manis. Es teh manis. Dan masih bersama dengan Bapak Pandu Wiyana, Sarjana Sarjana Hukum. Hukum. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi tentang kontrak politik. Ya. Itu yang ada di materai, tanda tangan gitu ya. Itu bisa dituntut. Ya, jadi saya jelaskan lagi. Yang namanya kontrak itu ibaratnya kita berjanji, kita menandatangani sesuatu, ibaratnya berapa hal ya, apa yang kita janjikan di situ, yang kita berjanji itu kita tanda tangani materai. Di atas materai ya, itu secara tertulis dan itu bisa dituntut. Jadi ini untuk pembelajaran dalam pemilu ini 2024 ya, khususnya bagi para caleg apa-apa, jangan mau ibaratnya saya kontrak politik nih tapi hanya secara lisan ya, lewat orasi kampanye itu tidak bisa dituntut karena kan membukukan suatu bukti yang otentik dan bisa dibawa ke pengadilan. Itu namanya janji Jauh. politik kali ya. Ya, itu janji politik, tapi kebanyakan itu sudah kontrak politik seperti itu. Sebenarnya itu bukan kontrak politik. Bukan, itu janji isi dari orasi pidato, dia menawarkan apa, jika saya jadi saya akan bla 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 seperti itu. Itu nuntutnya
pengadilan negeri atau pengadilan tata negara, Pak? Pengadilan PTUN. negeri itu kan babnya itu perdata. Ah, Itu jadi pengadilan negeri pengadilan negeri. Bisa? Bisa. ntar kejadiannya kayak yang ini, yang Siapa? partai Prima Oh, ke pengadilan negeri ternyata katanya nggak sah, harusnya ke PTUN. PUDM dan atau ke Bawaslu. Nah, gitu ya, Pak. ya itu dinamika hukum ya. Jadi apa yang kita sajikan kita mau di pengadilan, gugatan kita ya tinggal hakim yang menentukan dan dia berpendapat tuh opini kan, dan akhirnya dia memutuskan. Nah, jika putusan hakim itu ibaratnya melenceng apa kan masih ada upaya banding atau direview lagi gitu. Jadi yang ini kan belum inkrah, masih itu ada upaya banding. Nanti kita lihat hasil bandingnya gimana. Terus selama ini selama Pak Pandu jadi lawyer itu sudah ada belum dari anggota legislatif atau bupati, wali kota itu yang sudah ada kontrak politik tertulis Nah, selama ini? selama ini belum ya. Jadi Belum ada ya? itu makanya ini entah ini suatu penemuan hukum atau apa. Jadi ibaratnya supaya politik kedepannya Indonesia ini semakin maju dan bonafit ya dan bagus. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kan banyak tuh abstennya pemilih itu politik nanti janji-janjinya palsu apa-apa seperti itu. Wah, gitu ya. Ya. Lebih jadi masyarakat kalau misalnya apa itu caleg atau Ya. bupati atau yang calon presiden misalnya ini harus ada di kontrak politik yang ada materai Jika tertulis. para calon-calon tersebut mau. Kalau nggak mau, Nah, itu dipertanyakan nanti janji-janjinya kan seperti itu. ya kebanyakan kan ya pada pas sudah jadi ini Lupa. gitu. Itu sama janji-janjinya sudah diutarakan di kampanye. Oke nih, pertanyaan terakhir. Oke. gimana? Harapan Pak Pandu sebagai praktisi hukum ya untuk misalnya di 2024 ini, Oke. misalnya Pak Prabowo Ya. yang jadi presiden atau yang lainnya, Oke. gitu ya. Harapannya apa? Ya jadi dalam koridor hukum ya. Jadi siapapun tidak bisa mengintervensi dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum tersebut. Ibaratnya besok itu kiamat, hari ini tuh hukum harus ditegakkan. Nah, Nah, itu tanpa ada pengurangan atau spesialisasi, semua itu kita itu ada asas hukum dia. Ya. Equality before the law. Jadi Apa semua itu equality before the law itu persamaan status semua di depan hukum sama. Oh, Presiden, rakyat, pejabat apa itu sama. Kita harus menghormati hukum yang ada gitu. Dan Biar harus jelas, patuh, biar jelas gitu ya. taat pada hukum. Tidak ada yang kebal hukum di Ya. negara Indonesia ini. ya berarti bukan ke bawah tajam ke atas Nah, tumpul ya. Inilah kita dapat pencerahan dari ahli hukum. Oke, Pak Pandu sebagai seorang lawyer, sebenarnya salah nggak? Pak Pandu kan kayaknya mendukung Prabowo nih. oke. Salah nggak dari pandangan hukum? Oh, Seorang ahli hukum sekarang nih mendukung sebagai seorang praktisi hukum. Ini kan sekarang secara terbuka bahwa dukungan dengan Prabowo ya. Itu melanggar hukum nggak, akan mempengaruhi masyarakat nggak? Itu loh. Dari secara psikologis, gitu loh. ya jadi dalam hal melanggar hukum itu tidak. Jadi kan kita ini negara demokrasi ya. Jadi dalam kode etik saya pun tidak mengatur tentang Anda tidak boleh berpolitik apa bebas. Jadi siapapun, lawyer manapun atau ini bisa menaruh pilihan ke calon masing-masing, calon presiden apa, siapa, A, B, C. Jadi tidak ada ini. Dan kalaupun itu ada mempengaruhi daripada masyarakat, itu ibaratnya kita membawa pengaruh yang baik lah. Kan itu kita menceritakan apa adanya, dan apalagi secara koridor hukum kita menjelaskan calon A, B, C ya itu. Jadi bisa ini ya. Kalau Pak Pandu nanti diminta jadi jurkamnya, Ya siap lah. siap ya. Siap. Oke. Tapi tetap kan
Udah Pak. Ke yang mana nih? Nah, ya kok Pak Prabowo Subianto. Nah, biar jelas. Subianto. Oke. Oke. Para penonton podcast Kopi Pahit Dan es teh manis. baru tadi kita berbincang, ngobrol-ngobrol sesuka hati Tentang hukum di di dalam pemilu 2024. mudah-mudahan membawa berkah buat yang nonton semua. Iya. Ya, saya Boy Kentang. Heri Sapalas. Dan Saya Pandu Wiyana. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.